sebagai contoh, ada terigu murah harga sekian, kita bisa ambil seumpamanya 10 bal 1.600.000, ambil duit yang kita sisihkan setiap hari itu dengan satu syarat, kita harus mengembalikan uang yang kita sisihkan setiap hari itu. Itu yang melatih memanajemen keuangan kita ya teman-teman ya, melatih dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gini hari untuk teman-teman semua. Tidak lupa selalu saya doakan untuk teman-teman semua, mudah-mudahan teman-teman semua selalu diberikan nikmat sehat walafiat, dilancarkan untuk setiap usaha dan pekerjaannya, dan dimudahkan untuk segala urusan-urusannya. Amin. Sharing-sharing kembali mengenai pembahasan toko sembako ya teman-teman ya. Jadi di segmen kali ini yang saya mau bahas tentang sewa kios, sewa kontrakan versi tahunan atau versi tahunan ya teman-teman ya. Jadi ketika kita sudah mau melangkah ke bidang usaha warung sembako dan kita sudah berani untuk memilih versi tahunan, itu tentunya modal yang kita persiapkan tentunya tidak sedikit ya teman-teman ya. Dan ini menurut sedikit pengalaman yang saya alami dan sedikit pengalaman yang saya jalani di sini ya teman-teman ya. Karena di sini juga saya kontrakannya tahunan. Jadi untuk kontrakan tahunan ini, terutama untuk modal awalnya saja sudah ketahuan ya teman-teman ya. Untuk sewa kontrakan atau sewa kiosnya, untuk kita membuka usaha toko sembako itu kisaran untuk harganya 20 sampai 25 ya, kurang lebih ya teman-teman ya. Kita ambil singkatnya saja 20 juta saja, itu sudah terlihat besar banget ya teman-teman ya, 20 juta. Dan untuk mengenai isinya beserta raknya, beserta tetek bengeknya, seperti gas kompor tentunya kita harus siapkan, dan juga magicom itu tentunya kita harus ada juga ya teman-teman ya. Jadi buat masak sendiri, kadang-kadang kalau kita pingin bikin kopi apa bikin mie, tentunya harus ada gas dan juga kompor ya. Itu kurang lebih ya mencapai 20 jutaan ya teman-teman ya, 20 jutaan sampai 25. Itu untuk isinya beserta raknya ya teman-teman ya, dan juga beserta perabotan rumah tangganya. Dan sebelum kita melangkah ke sebuah denah lokasi dan mengenai lokasi ini teman-teman, kita kalau bisa mencari benar-benar lokasi yang strategis, lokasi yang benar-benar bagus untuk membuka usaha toko sembako ya. Bisa dibilang yang mencari yang benar-benar padat penduduk di pinggir jalan yang aksesnya ramai ya teman-teman ya, aksesnya lumayan hidup lah, entah itu pagi, siang, dan malam. Jadi kita benar-benar harus memperhitungkan untuk mengenai denah lokasi ini, karena denah lokasi ini itu sangat berpengaruh untuk perkembangan usaha kita untuk kedepannya ya, kira-kira seperti itu. Dan untuk mengenai harga teman-teman, proses mengenai harga di saat kita merintis perawalan itu, patokan harganya kalau bisa bikin semurah-murah mungkin. Yang penting kita sudah dapat upah, sudah mendapatkan untung lah, meskipun itu nggak banyak ya teman-teman. Dikarenakan di saat kita masih perawalan itu tentunya kita membutuhkan customer atau kita membutuhkan pelanggan dulu, mencari pelanggan dulu biar rame warung kita atau usaha yang kita rintis. Karena kan tentunya di pas saat baru buka perawalan itu tentunya masih berkenalan ya teman-teman ya sama pelanggan, dan customer masih kebanyakan menanyakan mengenai harga.
mengenai harga ini berapa, harga itu berapa. Nah, jadi untuk mengenai harga ini patok semurah mungkin teman-teman, kalau bisa di bawah harga pasaran, karena itu bisa menarik pelanggan dan menarik para konsumen dan pembeli kita tentunya ya. Dan untuk mengenai kontrakan tahunan ini sistemnya ya teman-teman ya, untuk perkembangannya kita bisa melihatnya 5 bulan sampai ke 6 bulan. Itu untuk sistemnya, perkembangannya itu seperti apa. Nah, dengan berjalannya seiringnya waktu, kalau usaha itu berjalan lancar ya teman-teman ya, itu dengan otomatis barang itu akan menambah. Yang semulanya seumpamanya awal mulanya Indomie goreng 1 karton atau 2 karton, itu untuk 5 bulan sampai 6 bulan itu harus bertambah, entah itu bertambah 2 karton apa 1 karton, atau syukur-syukur bisa 5 karton. Jadi untuk konsekuensinya ya teman-teman ya, untuk warung itu benar-benar harus ada peningkatan. Jadi yang semulanya untuk 2 karton awalnya, itu dengan berjalannya waktu lama-kelamaan itu tentunya harus bertambah. Dan mengenai konsekuensinya mengenai barang, tentunya kita harus mensetok atau memperbanyak barang yang cepat laku. Jadi seumpamanya kapal api seumpamanya 2 hari bisa menghabiskan 1 karton lebih, dibandingkan dengan seperti pembersih lantai. Nah, itu 1 karton saja kadang seminggu atau 5 hari baru habis ya. Kita bisa feeling ya teman-teman ya, kita bisa feeling mana yang cepat, itu yang harus kita utamakan. Jadi yang paling cepat laku barangnya, kita yang stok kita banyakin lah, cara gampangannya ya, kita banyakin. Dan mengenai perkembangan ini selama 5 bulan sampai ke 6 bulan, kalau perkembangan warung sembako di saat dari awal sampai ke 5 bulan, kurang lebih 5 bulan sampai 6 bulan, itu untuk perkembangannya seumpamanya ada sedikit peningkatan. Dari awal mulanya pertama pendapatannya sekian, dan mengenai pendapatan pun kita harus kontrol juga ya teman-teman ya, kita harus kontrol. Jadi dari awal buka sampai ke akhir tahun, kalau teman-teman sudah mau menabung, hitungannya menyimpan buat membayar listrik, buat membayar air, buat membayar kontrakan, itu nggak apa-apa teman-teman. Simpen saja, tabung saja setiap hari setelah menutup warung ya. Kalau di sini setelah atau sesudah menutup warung itu, untuk pembekuan keuangannya itu harus ada kita sisihkan lah. Jadi jangan buat belanja semua ya teman-teman ya. Kenapa kita harus menyisihkan? Dikarenakan di saat atau di waktu pembayaran seperti tagihan listrik, tagihan air, atau tagihan kontrakan, kita tidak gendandapan teman-teman, kita tidak pusing. Dan uang yang kita sisihkan setiap hari itu bisa kita ambil sewayah-wayah, atau sewaktu-waktu kita bisa ambil lah. Untuk seumpamanya uang simpanan sudah mengumpul 2 juta, wah ini ada barang murah, kita bisa tarik. Dengan satu syarat, uang itu harus dikembalikan kembali. Jadi di saat kita menarik, seumpamanya ada barang murah, sebagai contoh ada terigu murah harga sekian, kita bisa ambil seumpamanya 10 bal 1.600.000, ambil duit yang kita sisihkan setiap hari itu dengan satu syarat, kita harus mengembalikan uang yang kita sisihkan setiap hari itu. Itu yang melatih memanajemen keuangan kita ya teman-teman ya, melatih dari kedisiplinan kita pribadi. Jadi tetap kita harus tulis, hari ini saya mengambil uang ini sekian. Nah, dengan tempo pun besok langsung dikembalikan,
nggak apa-apa teman-teman, kalau bisa ya jangan langsung dikembalikan besoknya lagi, karena kan dengan barang itu kan tentunya masih ada ya 2 hari apa 3 hari apa 4 hari itu langsung dikembalikan. Setelah dikembalikan tentunya dicoret, dan dengan seiringnya waktu hari per hari kan tentunya kita menyisihkan tentunya kan bertambah ya teman-teman ya, bertambah dan bertambah. Itu uang bisa kita ambil buat menurunin barang, dan dengan isyarat, dengan satu syarat, uang itu harus dikembalikan, karena itu kan uang untuk membayar kontrakan dan juga listrik. Kalau listrik kan hitungannya bulanan ya teman-teman ya, jadi tidak bisa terkumpul ya. Kalau uang untuk uang kontrakan itu tentunya bisa terkumpul ya teman-teman ya, dan temponya kan masih lumayan lama. Nah, itu juga kalau menurut saya sedikit keuntungan tersendiri ya, kalau menurut saya keuntungan tersendiri. Kita meminjam uang kita sendiri, kapanpun kita bisa kembalikan, tetapi ya dengan syarat itu harus benar-benar kita kembalikan, meskipun itu uang pribadi atau uang kita sendiri ya teman-teman ya. Jadi kita belajar disiplin lah hitungannya, kira-kira seperti itu. Dan tadi sampai untuk perkembangan 5 bulan sampai 6 bulan ya. Kalau selama 5 bulan sampai 6 bulan itu tidak ada perkembangan, bahkan dari pendapatan pun jauh dari target kita, tidak mencukupi lah, tidak mencukupi untuk membayar, kira-kira membayar kontrakan, membayar listrik. Bisa mencukupi tapi barang kita habis, itu kalau menurut saya itu tidak bisa dipertahankan ya teman-teman. 5 bulan sampai 6 bulan. Dan langkah selanjutnya yang harus dilakukan tentunya kita harus mencari denah lokasi yang baru, denah lokasi yang mungkin lebih strategis lagi. Dan bagaimana untuk meninggalkan kontrakan yang lama hitungannya. Dengan kontrakan yang lama kita bisa oper teman-teman, kita bisa bikin semula seperti awal mulanya. Seumpamanya kan rumah kontrakan kan ada jendelanya, kita bisa balikin jendelanya, dan untuk kontrakan itu kita bisa iklankan atau bisa kita tawarkan ke pelanggan kita apa tetangga kita. Ini tinggal sisa seumpamanya 6 bulan lagi, tapi ini kan sudah saya bayar full selama 1 tahun. Jadi saudara bisa membayar saya untuk sisanya saja 5 bulan apa 6 bulan, apa potong saja untuk 1 bulan, nggak apa-apa teman-teman. Jadi barang itu bisa kita operkan ke lokasi yang baru, ke denah lokasi yang baru, dan uang yang kembalian untuk bulanannya itu bisa kita buat modal lagi ya. Dan menurut saya untuk sistem kontrakan tahunan seperti itu teman-teman, untuk konsekuensinya dan pengelolaannya dan juga memanajemen semua pengaturannya ya teman-teman ya. Dan tentunya mungkin cukup sekian untuk kesempatan kali ini, disambung di lain waktu. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ini sedikit sharing saja mengenai warung sembako ya teman-teman ya. Terima kasih sudah mampir di channel Ari Sembako. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, semangat dan tetap semangat. Matur nuwun.